Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Amelia. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, tingkat 2. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah PBK Keperawatan Medikal Bedah 2, yaitu penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai penyakit stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ini. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama saya Rena Amelia, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, tingkat 2 ya Ibu. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai penyakit stroke. Nah, untuk tepatnya di sini saja, mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ya, Bu. Nah, untuk waktu 5 menit sebelumnya yaitu pembukaan, 10 menit pemaparan materi, dan 10 menit lagi mungkin nanti ada sesi tanya jawab, dan 5 menit selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu sebelum saya memaparkan materinya? Ya. Nah Ibu, di sini saya menggunakan medianya laptop ya Ibu. Ya. Nah baik Ibu, langsung saja kita ke pemaparan materinya ya. Oh iya, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu mengetahui apa itu penyakit stroke? Yang susah bergerak. Iya. Ya mungkin sekarang saya akan memaparkan materinya ya Bu untuk lebih jelas lagi. Nah Ibu, stroke merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Nah, stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan perdarahan otak dan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari stroke. Di sini ada menurut Mutakin tahun 2008 menyebutkan ada beberapa perbedaan penyebab stroke. Yang pertama itu ada trombosis cerebral. Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemik jaringan otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan trombosis otak. Nah, yang kedua ada hemoragik. Perdarahan intrakranial atau intracerebral termasuk perdarahan dalam ruang subarachnoid atau ke dalam jaringan otak sendiri. Nah, perdarahan ini dapat terjadi karena aterosklerosis dan hipertensi. Nah, ada yang ketiga yaitu hipoksia umum. Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia umum adalah hipertensi yang parah, lalu ada henti jantung, dan curah jantung turun akibat aritmia. Nah, ada hipoksia setempat, yaitu beberapa penyebabnya yang berhubungan dengan hipoksia setempat adalah spasme arteri cerebral yang disertai perdarahan subarachnoid dan vasokonstriksi arteri otak yang disertai sakit kepala atau migrain. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tanda dan gejala stroke, di mana yang pertama, tanda dari gejala stroke itu kelumpuhan wajah atau anggota tubuh sebelah atau disebut dengan hemiparesis yang timbul secara mendadak. Nah, ada yang kedua yaitu gangguan sensabilitas pada satu atau lebih anggota badan. Ketiga, ada penurunan kesadaran seperti konfusi, delirium, letargi, stupor, atau bahkan koma. Nah, yang keempat ada afasia, yaitu kesulitan dalam bicara. Lalu ada disatria atau bicaranya pelo, dan ada gangguan penglihatan, lalu ataksia. Nah, yang selanjutnya ada vertigo, mual, muntah, bahkan nyeri kepala. Seperti itu ya Bu untuk tanda dan gejalanya. Lalu ada tentang klasifikasi stroke. Yang pertama itu ada stroke hemoragik, di mana stroke hemoragik ini merupakan perdarahan cerebral dan mungkin perdarahan subarachnoid.
yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada area otak tertentu. Nah, biasanya kejadiannya saat melakukan aktivitas atau saat aktivitas. Namun bisa juga terjadi saat istirahat. Kesadaran klien biasanya menurun. Nah, yang kedua ada stroke non hemorrhagic, di mana dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis cerebral. Nah, biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, lalu baru bangun atau di pagi hari. Tidak terjadi perdarahan umum, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Nah, untuk kesadarannya, untuk stroke ini adalah kesadarannya itu baik. Nah, jika ada seseorang yang sudah mengalami stroke ya Bu, bisa dilakukan mobilisasi seperti rentang gerak, karena kan si ototnya itu kaku ya Bu. Nah, untuk mengatasi kekakuan ototnya dan untuk melatih kekuatan otot, kemampuan otot, kelemahan otot seperti itu bisa dilakukan rentang gerak atau ROM. Nah, untuk rentang geraknya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi klien. Kalau misalnya kondisi klien itu stroke-nya seluruh tubuh, tidak sebagian, seluruhnya bukan sebagian, nah itu bisa dilakukan rentang gerak pasif, yaitu dengan cara dibantu oleh kita atau oleh keluarganya. Nah, jika stroke-nya itu sebagian, bisa dilakukan rentang gerak aktif, karena masih ada sebagian tubuh yang bisa dilakukan secara mandiri. Nah, seperti itu. Baik, Ibu, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Saya mau bertanya, Iya, silakan, Bu. apakah ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya stroke itu sendiri? Banyak, Ibu, untuk faktornya. Nah, misalkan penyakit diabetes mellitus sama hipertensi. Nah, penyakit hipertensi biasanya lebih banyak lebih menjadi pemicu atau penyebab terjadinya stroke. Karena apa? Karena semakin tinggi tekanan darahnya, kan nanti akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah ke otak. Nah, itu bisa menyebabkan stroke. Nah, seperti itu. Selain itu ada juga faktor dari makanan, Ibu. Misalnya terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam atau banyak mengandung lemak lah, seperti itu yang nantinya akan memicu terjadinya kolesterol atau hipertensi. Nah, seperti itu. Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Baik, kalau tidak ada, mungkin Ibu sudah mengerti ya. Nah, sekarang coba Ibu jelaskan kembali apa sih penyakit stroke itu, Bu? Penyakit stroke adalah suatu penyakit neurologis yang disebabkan karena tersumbatnya aliran darah ke otak. Iya, betul. Seperti itu ya, Bu. Ibu sudah mengerti. Nah, mungkin Ibu dicukupkan sekian karena waktunya sudah habis ya, Ibu, tentang pemaparan materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya, tutur kata saya. Mungkin rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, Ibu sudah menyempatkan datang ke sini. Saya sekarang mohon izin pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.